Sesungguhnya yang bawa pedang bukan Nabi Muhammad. Loh siapa? Yesus. Loh apa betul Yesus bawa pedang? Iya. Dari mana Anda tahu? Bukan Injil. Lubang paling atas Bapak yang perjanjian baru. Iya, perjanjian baru lubang paling atas. Iya, Injil Matius. Iya, pasal 10 ayat 34 sampai dengan 36. Lubang pertama perjanjian baru ya. Matius pasal 10. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikuti Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Stop. Bapak apa Yesus? Loh, Injil loh ini. Lah iya loh. Ya yang dibaca ini apa? Ini bukan koran, bukan majalah loh. Baca lah. Terlepas mereka membaca atau tidak, yang penting kalau kita ngomong harus punya. Kalau tidak punya bukti, dianggap kita ini ujaran kebencian. Jangan kau datang, jangan kau sangka, aku datang tidak bawa damai di muka bumi. Tidak, aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Siapa yang bawa pedang? Yesus. Loh, jadi kalau mereka nuduh Muhammad bawa pedang, kualik, ngono lho Bu. Apa kualik itu? Bukan Muhammad bawa pedang, yang bawa pedang adalah Yesus. Lanjut 35. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Tadi sak rumah tuh kuaranmu lagi gara-gara apa? Yesus itu. Ini Alkitab loh ya. Ini loh baru. Matius itu perjanjian baru. Itu 35 Pak ya? 36. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. 37 barang siapa. Iya, sampai di situ aja. Ya, saya tekan. Dalam? Ya. Maka Ibu, Bapak, inilah yang bukan firman. Jawabannya itu. Memang ini ada di sini. Tetapi kita harus ngomong bahwa ini bukan firman. Tidak mungkin Nabi utusan Allah seperti itu. Matius 10 ayat 34-36 ini adalah: Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Latar belakang munculnya ayat ini adalah ketika Yesus bermaksud mengutus ke-12 muridnya, agar mereka pergi mencari domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi Yesus memberikan pembekalan, berupa nasihat, perintah serta larangan yang harus mereka taati. Nasihat, perintah dan larangan ini secara utuhnya tergambar di Matius 10 ayat 5 hingga 42 yang diantaranya ayat 5 hingga 15 menyebutkan, Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu.
Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya, jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Dari gambaran perikop kisah ini, jelaslah bahwa kondisi Yesus adalah sedang memberi wejangan kepada murid-muridnya. Wejangan pun berlanjut di mana Yesus menggambarkan dengan perumpamaan akan bagaimana para pengikut Yesus itu terpisah cerai-berai dari sanak saudaranya, keluarganya. Pada ayat ke-34 hingga 36 Yesus dengan tegas mengatakan, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi, aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya." Terdapat kata pedang dalam perumpamaan ini, namun itu adalah dalam bentuk metafora atau kata kiasan. Dan makna perumpamaan ini dapatlah diartikan seperti berikut. Pertama, Yesus Kristus datang ke dunia sesungguhnya untuk membawa damai dan keselamatan bagi umat manusia. Akan tetapi kedatangannya menyebabkan perpecahan di antara manusia akibat adanya pihak yang menerima dan menolak damai itu. Kedua, terjadinya pemisahan antara pihak yang menerima dan menolak berita damai dan keselamatan itu, di mana Yesus telah memberikan ilustrasinya di ayat 35-36 mengenai perlawanan antara anggota keluarga. Ayat 35 sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Ayat 36 dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Ketiga, pernyataan Yesus ini ditujukan kepada murid-muridnya yang akan diutus di tengah-tengah dunia yang dapat memusuhi mereka sehingga dalam pemberitaan Injil yang dilakukan, mereka akan mengalami pergulatan dan penderitaan yaitu mereka akan dibenci, dianiaya dari pihak yang menolaknya. Kesimpulannya bahwa Yesus Kristus tidak mengajarkan perang dengan hunusan pedangnya dan perpecahan dalam gereja, melainkan Kristus sesungguhnya membawa kedamaian. Akan tetapi respon yang berbeda terjadi dalam diri manusia yang menyebabkan perpecahan dan perselisihan tersebut yang berujung kepada pemisahan. Yesus tidak menyukai seluruh perangkat perang, apalagi itu yang selalu dibawa-bawa sebagai senjata perlindungan diri. Ketidaksukaannya ini tegas ia tunjukkan pada seorang muridnya bernama Simon Petrus yang menghunus pedangnya kepada hamba imam besar bernama Malkus hingga putus telinganya. Matius 26 ayat 51 Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetakannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Ayat 52 Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang, akan binasa oleh pedang." Ayat 53 Atau kau sangka, bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Dari perikop ini jelas terlihat Yesus tidak membutuhkan pedang sungguhan itu sebagai perlindungan diri karena Yesus dapat dengan seketika meminta bala bantuan lebih dari 12 pasukan malaikat. Maka Ustadz Fadil yang mengatakan bahwa bukan Muhammad yang membawa pedang tetapi Yesus, adalah sangat keliru. Sebab Yesus bukanlah seorang pasukan tempur atau komandan perang yang setiap langkahnya disertai dengan sisipan pedang di pinggangnya. Alkitab adalah sumber sejarah yang tidak pernah melenceng.